Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldina Laili Husnia dari kelas Matematika A. Di sini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem linear. Untuk aplikasi sistem linear, saya akan membahas ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, analisis jaringan, kedua, rangkaian listrik, ketiga, penyetaraan persamaan reaksi kimia, keempat, interpolasi polinomial. Yang pertama yaitu analisis jaringan. Jaringan dapat diartikan sebagai kumpulan cabang tempat sesuatu mengalir. Contoh yaitu laju aliran air, laju aliran listrik, laju lalu lintas. Titik pertemuan beberapa cabang dinamakan persimpangan. Jadi, dapat diasumsikan bahwa jumlah aliran yang masuk ke suatu persimpangan sama dengan jumlah aliran yang keluar dari persimpangan tersebut. Contoh, terdapat jaringan dengan 4 persimpangan seperti gambar berikut. Nah, di setiap persimpangannya, saya akan memberikan huruf yaitu A, B, C, D. Dan di antara persimpangannya, saya akan memberikan X1, X2, X3, dan X3 yang di antara persimpangannya tadi. Di sini saya memberikan X1 yang mengarah pada D, X2 yang mengarah pada B, terus X3 yang mengarah pada B juga. Setelah itu, pada persimpangan A, diperoleh X1 ditambah X2 sama dengan 30. Pada persimpangan B, diperoleh X2 ditambah X3 sama dengan 35. Pada persimpangan C, diperoleh X3 ditambah 15 sama dengan 60. Dan pada persimpangan D diperoleh X1 ditambah 15 sama dengan 55. Keempat kondisi ini menghasilkan sistem linear X1 ditambah X2 sama dengan 30, X2 ditambah X3 sama dengan 35, X3 ditambah 45, X3 sama dengan 45, X1 sama dengan 40. Dari persamaan linear tersebut, kita akan merubah ke bentuk matriks, yaitu menghasilkan 11030, 01135, 00145, 10040. Kemudian kita menjadikan satu utama pada baris pertamanya dengan cara menukarkan baris pertama dengan baris keempat, sehingga menghasilkan 10040, 01135, 00145, 11030. Setelah itu, pada baris keempat, kita ubah pada baris keempat, kolom pertama kita ubah menjadi 0 dengan cara B4 min B1, sehingga menghasilkan 10040, 01135, 00145, 010 min 10. Setelah itu, pada baris keempat, kolom kedua ini diubah lagi menjadi 0 dengan cara B4 min B2, sehingga menghasilkan 10040, 01135, 00145, 00 min 1 min 45. Setelah itu, merubah baris keempat, setelah itu merubah baris kedua, setelah satu utama, yaitu dengan cara B2 min B3, sehingga menghasilkan, pada baris keduanya menghasilkan 010 min 10. Lalu untuk langkah terakhir, mengubah pada baris keempatnya dengan cara B4 plus B3, sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Maka, hasil yang diperoleh adalah X1 sama dengan 40, X2 sama dengan min 10, X3 sama dengan 45. Fakta bahwa X2 negatif memberitahu kita bahwa arah yang ditetapkan ke aliran itu salah. Jadi, aliran di cabang itu menuju ke A. Kan di cabang sini, itu menuju ke B. Ini tuh salah, sebenarnya itu menuju ke A, seperti itu.
Setelah itu, pada subbab kedua, saya akan menjelaskan tentang rangkaian listrik. Terdapat 3 komponen yang digunakan, yaitu tegangan listrik dengan menggunakan satuan volt, arus listrik satuannya ampere, hambatan listrik satuannya ohm. Hukum yang digunakan antara lain: 1. Hukum Ohm. Jika suatu aliran listrik dengan kuat arus sebesar I ampere melalui suatu resistor sebesar R ohm, maka terjadi penurunan tegangan listrik sebesar E volt. Dengan dirumuskan E sama dengan I kali R. Yang kedua, hukum arus Kirchhoff. Total kuat arus yang mengalir menuju suatu titik percabangan sama dengan total kuat arus yang mengalir keluar dari titik percabangan tersebut. Berdasarkan gambar di atas, bahwasannya besar kuat arus total melewati titik percabangan A secara matematis dinyatakan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, yang besarnya adalah I1 sama dengan I2 plus I3. Yang ketiga, hukum tegangan Kirchhoff. Pada suatu rangkaian tertutup, total kenaikan tegangan listrik sama dengan total penurunan tegangan listrik, yang dirumuskan sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Untuk mendeskripsikan gambar seperti ini, jika arah loop searah dengan arah jarum jam dan juga arahnya sama dengan kuat arus, maka akan mengalami penurunan tegangan listrik. Jika arah loopnya tidak searah dengan arah kuat arus, maka akan mengalami kenaikan tegangan listrik. Setelah itu, untuk baterai, jika melewati kutub negatif terlebih dahulu, maka akan mengalami penurunan tegangan listrik. Jika melewati kutub positif terlebih dahulu, maka akan mengalami penurunan tegangan listrik. Sesuai putaran di atas, total kenaikan tegangan listrik adalah 6 volt, dan total untuk penurunan tegangan listrik adalah 3I. Jadi, 3I sama dengan 6, I sama dengan 2 ampere. Karena I positif, maka arah yang ditetapkan oleh aliran arus adalah benar. Contoh, tentukan arus I1, I2, dan I3 pada rangkaian gambar berikut ini. Berdasarkan hukum arus Kirchhoff diperoleh I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ini pada persimpangan di A ini. Setelah itu, pada persimpangan di B, diperoleh I3 sama dengan I2 plus I1. Namun, persamaan ini ternyata sama, sehingga I1 plus I2 min I3 sama dengan 0. Berdasarkan hukum tegangan Kirchhoff juga dapat diperoleh persamaan, yaitu loop dalam kiri atau loop 1, loop dalam kanan atau loop 2, dan loop luar keduanya atau loop 3. Loop 1 dihasilkan 50 sama dengan 5I1 plus 20 I3, loop 2 30 plus 10 I2 plus 20 I3 sama dengan 0, loop 3 30 plus 50 plus 10 I2 sama dengan 5I1. Jadi diperoleh I1 plus I2 min I3 sama dengan 0, I1 plus 4 I3 sama dengan 10, I2 plus 2 I3 sama dengan min 3. Caranya dengan menggunakan matriks seperti ini. Setelah itu, pada B2, pada baris pertama, kolom pertama, B2 diubah menjadi 0 dengan cara B2 min B1 sehingga menghasilkan 0, min 1, 5, 10. Setelah itu, pada baris kedua ini mengubah satu utama dengan cara min B1 sehingga menghasilkan 0, 1, min 5, min 10. Setelah itu, pada baris ketiga merubah menjadi 0
dengan cara B3 min B2 sehingga menghasilkan 0077. Setelah itu, membentuk satu utama dengan cara 1/7 B3 sehingga menghasilkan 0011. Dan seterusnya sehingga menghasilkan 1006, 010-5, 0011. Jadi hasil yang diperoleh adalah I1 sama dengan 6, I2 sama dengan min 5, I3 sama dengan 1. Fakta bahwa I2 negatif memberitahu kita bahwa arah arus ini berlawanan dengan gambar. Sehingga jawabannya itu salah. Selanjutnya, pada subbab ketiga akan menjelaskan tentang penyetaraan persamaan reaksi kimia. Senyawa kimia diwakili oleh suatu rumus kimia. Rumus kimia menggambarkan atom-atom penyusun suatu senyawa kimia. Air tersusun dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, sehingga rumus kimianya adalah H2O. Gas oksigen terdiri dari 2 atom oksigen, jadi rumus kimianya adalah O2. Persamaan reaksi kimia merupakan representasi dari suatu reaksi kimia. Contoh, CH4 plus O2, tanda panah, CO2 plus H2O. Molekul-molekul pada bagian kiri tanda panah disebut sebagai reaktan. Molekul-molekul pada bagian kanan tanda panah disebut produk. Tanda plus pada persamaan reaksi kimia berperan sebagai pembeda antara molekul-molekul. Suatu persamaan reaksi kimia dikatakan setara jika setiap atom yang terlibat dalam reaksi kimia tersebut memiliki jumlah yang sama pada kedua ruas. Persamaan reaksi kimia berikut belum setara. CH4 plus O2 tanda panah CO2 plus H2O. Karena banyak atom H di ruas kiri adalah 4 dan atom H di ruas kanan berjumlah 2. Jadi dihasilkan persamaan reaksi kimia yang setara yaitu CH4 plus 2O2 tanda panah CO2 plus 2H2O. Banyak atom H di ruas kiri sama dengan banyak atom H di ruas kanan, yaitu 4. Yang di ruas kiri ini 4, terus juga yang di ruas kanan juga 4, karena di depan H ada 2 dikalikan dengan yang di belakang H. Hal serupa juga terpenuhi untuk atom C dan O. Atom C di ruas kiri yaitu 1, atom C di ruas kanan yaitu 1. Atom H di ruas kiri 4 dengan cara mengalihkan antara baris di depannya O dan dengan di belakangnya O. O di ruas kanan juga sama yaitu ada 2. Ini dengan ini. Contoh, setarakan persamaan reaksi kimia berikut. HCl plus Na3PO4, tanda panah H3 4O, PO4 plus NaCl. Misalkan yang dapat X1, X2, X3, dan X4 adalah bilangan-bilangan positif yang dapat menyetarakan persamaan. X1 HCl ditambah X2 Na3PO4, tanda panah X3 H3PO4 ditambah X4 NaCl. Untuk atom hidrogen H diperoleh 1X1 sama dengan 3X3. Untuk atom Cl diperoleh 1X1 sama dengan 1X4. Untuk atom natrium diperoleh 3X2 sama dengan 1X4. Untuk atom fosfor diperoleh 1X2 sama dengan 1X3. Untuk atom oksigen diperoleh 4X2 sama dengan 4X3. Sehingga kita peroleh sistem linear homogen yaitu X1 min 3X2 sama dengan 0, X1 min X4 sama dengan 0, 3X2 min X4 sama dengan 0, X2 min X3 sama dengan 0, 4X2 min 4X3 sama dengan 0.
sehingga diperoleh matriks eselon baris tereduksi, yaitu sebagai berikut: 1, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, 0, min sepertiga, 0, 0, 0, 1, min sepertiga, 0, dan 2 baris di bawahnya yaitu 0. Jadi, solusi umum sistem linear homogen tersebut adalah X1 sama dengan T, X2 sama dengan T per 3, X3 sama dengan T per 3, X4 sama dengan T, dengan T suatu parameter, dan T sama dengan 3 sehingga X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 1, dan X4 sama dengan 3. Jadi, persamaan reaksi kimia yang setara adalah 3HCl plus NaPO4 tanda panah H3PO4 plus 3NaCl. Itu subbab keempat, saya akan menjelaskan tentang interpolasi polinomial. Salah satu masalah yang sering muncul dalam berbagai aplikasi adalah mencari polinomial yang grafiknya melalui sejumlah titik yang diketahui. Prosedur untuk mencari polinomial tersebut dikenal sebagai interpolasi polinomial. Bentuk umum dari polinomial berderajat n adalah y sama dengan A0 plus A1x plus A2x pangkat 2 plus AN x pangkat n. Contoh sederhana untuk interpolasi adalah pencarian persamaan linear Y sama dengan AX plus B, sehingga grafiknya melalui dua titik yang diberikan X1, Y1, dan X2, Y2. Garis Y sama dengan AX plus B yang melalui titik 2,1 dan 5,4. Pertamanya kita substitusikan 2,1 ke Y, yaitu diperoleh 1 plus 2A plus B. Setelah itu menyubstitusikan 5,4 ke Y, diperoleh 4 sama dengan 5A plus B. Sehingga dapat diperoleh A sama dengan 1 dan B sama dengan min 1. Ini cara menyelesaikannya bisa dengan cara eliminasi. Setelah itu, persamaan linear yang dicari adalah Y sama dengan X min 1. Teorema 1.9.1. Diberikan N titik pada bidang XY yang memiliki absis yang berbeda-beda, maka terdapat tepat satu polinomial yang berderajat kurang atau sama dengan N-1 yang melalui semua titik tersebut. Contoh, carilah polinomial derajat 3 yang melalui titik-titik 1,3, 2,-2, 3,-5, 4,0. Solusinya yaitu dimisalkan Y sama dengan A0 plus A1x plus A2x pangkat 2 plus A3x pangkat 3. Dengan mensubstitusikan koordinat titik-titik ini tadi, maka diperoleh A0 plus A1 plus A2 plus A3 sama dengan 3, A0 plus A2 plus 2A1 plus 4A2 plus 8A3 sama dengan min 2, A0 plus 3A1 plus 9A2 plus 27A3 sama dengan min 5, A0 plus 4A1 plus 16A2 plus 64A3 sama dengan 0. Dari sistem linear tersebut akan diperoleh matriks diperbesar sebagai berikut. Ini hasil matriksnya yang diperoleh dari sistem linear itu tadi. Setelah itu, dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, diperoleh matriks eselon baris tereduksi seperti ini, yaitu 1, 0, 0, 0, 4, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 0, 1, 0, min 5, 0, 0, 0, 1, 1. Sehingga hasilnya yaitu A0 sama dengan 4, A1 sama dengan 3, A2 sama dengan min 5, dan A3 sama dengan 1. Jadi, hasil dari interpolasi polinomialnya adalah Y sama dengan 4 plus 3X min 4X pangkat 2 plus X pangkat 3.
Grafik dari polinomial tersebut menjadi seperti ini. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.